Karena ketika menahan, dopamin kalian tuh nggak bisa balik ke posisi awal. Cara paling efektif untuk meningkatkan taraf hidup itu memang melalui seks. Melalui seks. Karena kita gampang ditakuti. Berarti kan sebenarnya kalau kita bicara seks juga kita bicara tentang jati diri kita. Yes. Ya kan? Itu jalan yang sangat mudah sebenarnya untuk kita kembali kepada jati diri kita. Yang selama ini kita anggap bahwa jati diri kita itu harus dicari lewat spiritual, lewat perjalanan ini, itu yang sangat rumit dan membingungkan, ya kan? Sebenarnya itu kan apa ya Om ya? Itu bisa dikatakan ada politisasi di situ ya, lewat organisasi-organisasi itu tadi. Jadi ya itu, kan? jadi langkah awal ya, dogma-dogma itu harus disadari dulu. Lenyap, baru kalian belajar intimasi seks. Atau barengan lah, karena kan di programnya juga ada pelajaran tentang menghapus dogma seksual kan? Ya betul, itu yang saya dapat. Jadi juga itu setelah selesai ya kalian lanjut praktek. Dulu itu saya bicara tentang seks itu bahkan dengan istri saya sendiri itu kayak hal yang tabu. Padahal dengan istri saya sendiri ya, istri sendiri yang setiap saat kita benar berhubungan seks dengan dia ya kan. Nah, itu. Setelah saya belajar ini, saya nggak ada rasa tabu, malu atau bagaimana, malah terbuka. Dan itu kalau sampean jujur dan jeli, setiap sampean berhubungan sama istri sendiri itu pasti ada rasa bersalah. Ya kan, ada rasa kayak nggak nyaman gitu. Nah itu dogma. Karena kita merasa bersalah sudah melakukan hal yang dan kita anggap hewani. Di dalam bersejiwa kan itu diajari juga, mohon maaf ini Om, durasi lama ya kan. Tapi saya setelah ngobrol dengan istri dan belajar bersejiwa itu malah saya dengan istri itu tidak cenderung ke durasi lamanya, enggak. Itu karena apa ya Om ya? Karena sampean sudah tidak ejakulasi. Jadi sudah nggak penting ejakulasi atau tidak. Dan saya tanya istri saya, mohon maaf nih, kita berhubungan biasanya wajarnya orang yang sering ejakulasi paling 5 menit sudah mencret ya, sudah keluar ya. Saya dengan istri itu 15 menit, saya tanya, kurang lama nggak kamu sudah puas nggak? Sudah kok aku. Apa itu efek dari karena kita mencurahkan rasa cinta kita secara total atau bagaimana? Jadi kan kalau di course-nya itu kan ada caranya kan. Kita kasih tahu tekniknya. Jadi ada yang namanya seks awal untuk kita menaikkan dopaminnya. Kemudian ada yang dinamakan vale orgasme untuk kita dapat kekosongannya atau menyimpan energinya. Itu kan diajarin kan. Caranya gimana? Caranya yang benar gimana? Nah itu yang perlu dilakukan sesuai kurikulumnya. Jadi jangan dikira kalian tinggal praktek seks kemudian nggak ejakulasi selesai, nggak ada caranya. Ada ya. Dan ketika caranya nggak dilakukan secara urut ya salah akhirnya. Buyar. Makanya yang ini belajar ya silakan gabung berjiwa, diikuti kurikulumnya itu urut. Jadi kalau ada seks doingnya dilakukan duluan. Itu saya pernah coba Om sebelum saya ikut bersejiwa tuh. Ya apa caranya gak ejakulasi, ngempet akhirnya Om. Ngempet kan, keliru kan akhirnya kan. Gak enak di badan rasanya. Itu. Dan rasanya itu beda sama sekarang kan. Beda. Jadi itu dulu tak alami itu ya memang bisa sehari berkali-kali ya. Tapi kan rasanya kayak nggak los gitu loh ya. Nggak los. Ada yang nahan gitu dan rasanya di tubuh nggak enak. Nggak enak. Dopaminnya itu nggak bisa apa ya? Nggak bisa turun ke normal. Yang penting adalah nggak pakai teknik soalnya. Ya kan. Belum tahu caranya yang benar. Nah sekarang tahu cara yang benar baru enak. Karena itu yang benar. Ya relax Relax dan kita akhirnya terbiasa di posisi high energy. Kan selama ini kita menyamakan posisi low energy dengan relaksasi. Dan yang di dalam bersejiwa ini saya di sini mengalami ada pengalaman mudah mengalami untuk hadir di sini saat ini. Lebih gampang kan? Lebih gampang. Karena ya bener yang dia nomor itu dulu, karena kita seks itu kan tujuannya pasti ejakulasi kan. Akhirnya kita masih di awalnya seks tapi pikiran kita sudah lari ke ejakulasi. Jadi berarti kan kita nggak hadir gitu ya kan. Betul. Jadi yang tak tekankan ini sih. Mungkin banyak dari kalian yang dengar dari kita atau dari luar seks tanpa ejakulasi, kemudian kalian praktek, itu hampir pasti praktek kalian salah. Karena membahayakan untuk kesehatan ya, dalam jangka panjang ya. Membahayakan kesehatan dan jadi morat-marit pola energi kalian. Jadi
Kalau aku ya saranku daripada kalian praktek yang salah, mending kalian balik ke seks ejakulasi. Seks normal. Seks normal. Oh, iya, iya, Kalau iya. kalian memang mau memperdalam ini ya baru di ini sih. Penting untuk ikut kelas. Iya sih. Bahkan tim berjiwa itu buat sampai 60 video. Iya kan? Iya, betul, Buat, betul. kan? Nah, Dan 60. itu rinci dan memang harus kalian ikuti. Iya. Kalau kalian nggak urut, mungkin kalian ada salah satu proses yang kalian tidak lakukan atau kalian tidak mau melakukan, pasti aneh pasti. Iya, iya. Kayak gimana gitu, ya Iya, kan? Iya, ha. Nah itu. Ada ada step-step yang dilewati. Itu aja beda. Ya. Nah, Ya. karena kalian harus benar-benar tahu konsepnya apa. Jadi seks amatif itu adalah bukan seks kalian menahan ejakulasi. Ya di sini bahaya. Menyediakan ejakulasi. Banyak yang disalahpahami di sini Om ya. Kadang orang-orang mah nyoba sendiri Nah, gitu. nyoba sendiri. Ya tak sarankan untuk Baik, teman-teman jangan. yang mau belajar tentang durasi lama ataupun untuk memperoleh kesadaran ya tak sarankan untuk ikut kelasnya bersejiwa biar nggak nggak meleset, nggak salah-salah paham di situ karena penting itu. Karena penting, karena kita ngajari kalian untuk meniadakan ejakulasi, Ya betul. bukan untuk menahan. Nah. Beda. Ketika kalian menahan, fatal sih. Untuk efeknya untuk kesehatan kalau menahan apa Om? Karena ketika menahan, dopamin kalian tuh nggak bisa balik ke posisi awal. Sekarang anggaplah posisi kalian dopaminnya udah turun. Turun. Ya. Kalian nahan ejakulasi. Misal ya, kalian turunnya terlalu jauh. Itu mungkin 8 kali seks tanpa ejakulasi udah normal. Tapi kalau kalian nahan ya, kalian tetap di posisi yang sama. Nggak naik sebenarnya Nggak juga. naik, karena mekanisme tubuhnya nganggep itu survival. Pertahanan itu tadi. Pertahanan diri. Pertahanan Iya kan? diri ya. Tubuh kalian, saraf kalian atau sistem saraf kalian tuh ngejudge tubuh kalian lagi survival. Malah turun bisa-bisa. Itu penting. Nggak ngebluh tadi ya? Nggak ngebluh. Nggak ngebluh ya? Mending ejakulasi sekalian. Masih oke lah. Tuh, makanya kelas berjiwa daripada kalian praktek ngawur, mending nggak praktek. Kalau memang mau praktek dan mendalami, tak sarankan yang ini kalian harus ikut. Karena caranya harus benar. Iya sih. Yang saya alami juga. Karena ketika nahan, kalian mungkin taunya ini benar, padahal enggak. Saraf kalian tercermin ini survival. Nah, Saya kan pernah nyoba ya, atau nyoba aja kan pernah ya kan, tapi tak rasakan kok nggak enak. Ya. Nah, itu. Nah setelah saya ikut letting in, tak rasakan perubahannya dalam hidup gini, semakin semakin mantap ya, semakin bisa mudah bahagia, biarpun keadaan kita apapun lah ya, mudah bahagia. Terus saya nonton videonya Om Riko di Ngaji Rosa lagi yang bahas tentang bersejiwa. Penting ini, saya harus ikut ini. Karena apa? Ini terkait dengan diri saya sendiri, untuk kesehatan saya. Apalagi kita yang sudah usia 40 ke atas ya, yang mendekati 50, kan di situ dianjurkan untuk tidak ejakulasi karena di situ saya pelajari, ternyata ini juga sangat bagus untuk kesehatan. Akhirnya saya ikut dan saya praktekkan dalam kehidupan ini baru 1 minggu loh saya praktek. Ini sudah saya rasakan luar biasa untuk energi, ya kan? Tidak mudah lelah, tidak mudah emosi, ya kan? Ya pokoknya gampang energi powerful, gampang bahagia. Intinya di situ, ya kan? Dan ini yang terpenting adalah vale orgasme itu mempunyai kualitas saling membebaskan. Ketika sampean vale, sampean kan nggak ada kan? Saya mengalami enggak? Kosong ya. Sama-sama kosong. Kosong, ya. Bukan dua insan yang lagi berusaha. Iya. Kayak awalnya kayak satu ya, dari satu ya, lama-lama kayak lenyap gitu. Hilang dua-duanya. Hilang dua-duanya. Nah, itu yang Ya. penting asli. Itu yang saya alami ya. Om, ya? Sampean mengalami aktual. Sama kayak di letting in tapi sampean ngalami sendiri, tapi Ya. ini ngalami berdua. Dan itu lebih efektif. Oh, kenapa kok berdua lebih efektif? Karena ngehnya itu lebih lama. Ngehnya lebih lama. Kan? Oh, iya, Ya kan? Nah, iya. satorinya itu lama. Stay-nya lebih lama ya di dalam Kesadaran itu Kalau sendiri. awal kalian letting in stay-nya itu mungkin satorinya itu mungkin 5 detik 10 detik. Nah. Kemudian rame lagi. Kalau di seks itu kalian vale itu stay-nya bisa 5 menit, 10 menit gitu kan. Lebih kayaknya, Kosongnya kan. Bahkan lebih. Terserah sampai ya. Nah itu. Makanya lebih efektif memang. Ya, yang saya rasakan itu di saat kita vale, saya
merasa satu. Nanti lama-lama itu nggak ada ya, satu ini nggak ada, hilang. Nah itu, sama tahu, oh ternyata aku ini. Ya nggak bisa Itu disebut yang paling penting itu, menurutku itu. Dan itu gampang, pasti mengalami semua. sangat mudah ya Sangat sebenarnya. mudah. Lewat seks lebih mudah. Lebih mudah. Tanpa harus melakukan yang dulu saya alami spiritual rumit lah ya. Harus ini itulah mungkin lah ya. Nah, dan ini melakukan enak-enak, tapi kita bisa merasakan keaktualan diri kita sendiri ya. Ya intinya itu, ejakulasi sperma itu kan untuk program hamil ya. Ya. Kalau kalian lagi nggak pingin hamil ya nggak usah dikeluarin. Apa dibuang-buang gitu ya, Om? Tapi Ya? kalau dulu waktu kecil kita pasti punya kemampuan itu, punya skill itulah. Kita bisa tahu, oh ini aku lagi nggak mau hamil. Kalau nggak ada dogma dan kita tidak terjerumus ke jam seks. Tapi kemampuan itu udah tertutupi oleh berbagai hal. Ya selama ini yang dulu kita tahu kan ya namanya seks ya untuk ejakulasi. Nah itu kita diajarinya kan? itu. Dogmanya kan kayak gitu. Dogmanya itu. Padahal kan yang benar adalah ya kalau kalian keluar sperma ya pasti pingin hamil. Iya. Nah kalau nggak pingin hamil ya ngapain? Kan gitu kan, jelas itu. Jelas. Ya, ya. Itu yang hilang sih. Ada sesuatu hal yang dihapuskan ini ya. Harus kita buka ini di sore hari ini. Mari kita bongkar, Om. Karena di sini apa ya? Ini sangat penting kalau menurut saya, Om. Di sini ya kalau manusia banyak memahami tentang bersejiwa ini, ya mungkin kehidupannya akan baik-baik saja, akan lurus-lurus saja, nggak banyak drama-drama yang terjadi dalam kehidupannya. Karena sampean bahagia. Iya, ya bahagia dalam keadaan apapun, ya dimanapun berada. Ya kan? Kadang kan orang untuk bahagia kan banyak syaratnya nih. Seperti yang saya alami dulu, saya harus ini nih kayak dulu, Agar bahagia. ada baru bahagia atau masalah saya harus selesai dulu nih, baru saya bisa bahagia, ya kan? Nah ini penting. Nah ini Jika sampean punya syarat buat bahagia, oh aku harus kaya dulu biar bahagia, sama nggak kaya-kaya. Oh aku harus masalahku selesai dulu baru bahagia, itu nggak selesai masalahnya. betul ya. Tapi ketika sampean bahagia alami, ya semuanya tiba-tiba selesai, rezeki tiba-tiba naik kan gitu. Yang saya alami seperti itu. Dulu di saat wah ini masalah saya ini kalau selesai ini saya bahagia nih, ya kan? Kalau finansial saya meningkat, tabungan saya di rekening sekian M, mungkin baru saya bahagia. Ternyata yang saya alami dengan sudut pandang seperti itu, kehidupan saya malah semakin nyungsep dan masalah semakin bertambah, ya kan? Nah, di saat kita belajar namanya kesadaran ya, melalui letting in, lanjut ke bersejiwa, di situ ternyata biarpun kondisi itu belum berubah 100%, tapi di sini kita sudah bisa mengalami yang namanya kebahagiaan, ya kan? Berarti intinya kita ini harus sebenarnya bahagia dulu dari dalam nih, ya kan? Baru nanti cermin yang di luar kehidupan eksternal itu kan mengikuti dengan sendirinya ya, secara perlahan ya. Ya ini kan penting harus disampaikan ini kan, karena sudut pandang kita ini dari dogma yang diajarkan orang tua, lingkungan, masyarakat, bahkan dimanapun kita berada kan, kamu harus sukses. Nanti kalau kamu sukses, kamu hidupmu akan enak, akan bahagia. Ternyata kan tidak seperti itu. Aktual kehidupan yang kita alami selama ini. Jadi memang cara paling efektif untuk meningkatkan taraf hidup itu memang melalui seks. Karena kita lahir dari seks. Ketika seksnya cara seksnya benar, hormonnya jadi normal. Kalian gampang bahagia di kehidupan sehari-hari. Ya, ini kalau taraf hidupnya mengikuti. Ya. Nah ini kan kita bicara seks kan berarti kalau yang sudah punya istri, punya pasangan. Kalau yang belum punya pasangan gimana, Om? Jadi gini. Jadi ini banyak pertanyaan. Jadi biasanya pertanyaannya gini sih. Orang punya istri, dia tanya, Mas kalau aku kayaknya ada masalah internal sama istri, aku bisa nggak praktek kali sama PSK, pekerja seks komersial? Jawabannya adalah tidak mungkin. Contoh gini, wes. Sampai dulu pacarnya berapa orang? Sebelum menikah atau? Sebelum menikah. Ya minimal 2 lah. 2 ya, anggaplah 2. Berhubungan seks enggak? Enggak. Oh, enggak. Jadi gini. Jadi ketika kalian berhubungan seks dengan orang baru, itu dopamin kalian akan cepat naik. Karena program autopilot genetiknya aktif. Kita ini kan mamalia. Mamalia itu lolos seleksi alam karena
dia membuahi banyak lawan jenis. Akhirnya varian genetiknya banyak, beberapa bisa bertahan atas seleksi alam, ya kan? Nah, program itu tetap aktif di gen mamalia kita. Jadi ketika kita melihat wanita baru dan kemudian ada kesempatan untuk melakukan hubungan seks, misal gen kita nggak ngurus itu PSK atau bukan, enggak. Yang diurus adalah ini wanita baru atau bukan. Contoh, sampai menikah setahun nggak hubungan seks, sama dianggap wanita baru. Jadi ketika sampean bayar wanita, akan dianggap wanita baru. Dopaminnya akan naik cepat. Otomatis itu ya? Otomatis. Sehingga kalian cepat ejakulasi untuk membuahi. Nggak mungkin bisa vale orgasme, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi menurutku ya, dan pasti selain sama istri nggak mungkin bisa. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan dengan pasangannya istrinya sendiri ya. Karena ketika dengan selain istri, gennya sangat aktif, autopilot genetiknya aktif, dopamin kalian melonjak terlalu cepat. Itu pasti dan susah, nggak bisa sih itu. Berarti itu disarankan untuk yang sudah berpasangan sebenarnya. Sudah berpasangan dan memang harus sudah berpasangan. Kalaupun kalian misal sekarang berpasangan, kalau di luar negeri kan mereka niat menikah tapi tinggal bareng dulu kan, nggak apa-apa, itu oke. Kalau intinya kalian ada komitmen satu sama lain, ada kesepakatan dulu lah ini ya. Yang penting kesepakatan ini ya. Nah, itu yang penting. Kalau kalian ada komitmen ya pasti kalian menikah. Itu yang penting. Jadi yang penting menurutku bukan pernikahannya tapi komitmennya antara kita dan cowoknya ini. Jadi ketika kalian melakukan hubungan seks amatif dengan pasangan yang resmi, yang kalian punya komitmen, itu akan beda. Karena selain kalian punya libido, kalian juga punya ikatan. Secara rasa juga ya. Secara rasa kalian cinta dia. Walaupun kadang mungkin ada kesel-keselnya. Iya, ada deket lah, biasa lah. Tapi ketika kalian seks amatif, kesel itu akan hilang sendiri, semua sendiri. Karena kalian melakukan seks amatif. Ya kan? Nah, ini penting. Jadi ketika kalian melakukan seks amatif, tiba-tiba kebosanan itu hilang. Dan istri kalian terasa selalu baru. Iya, yang dialami istri saya itu apa ya? Katanya tanya gimana kamu rasanya setelah kita praktek bersejiwa? Ya itu kayak bu cintai secara penuh gitu. Dan anehnya ini, nggak tahu penjelasannya gimana secara kimia, tapi anehnya gini. Walaupun istrinya terasa baru, tapi dopaminnya itu nggak naik cepat. Bu gimana? Ya berarti harus sama istri. Dan itu baru bisa kita lakukan 2-3 kali nggak masalah. Nggak ada masalah. Iya. Nggak ada efek gimana ya kayak orang biasa aja. Gitu loh. Itu yang saya rasakan sih, iya kan. Ya mungkin teman-teman yang lain yang sudah praktek bersedia mungkin sama pengalamannya atau gimana saya juga nggak tahu. Tapi yang saya alami seperti itu. Jadi ya itu. Oke, berarti memang sangat penting sekali untuk orang-orang yang sudah berpasangan belajar bersejiwa ya Om. Sangat penting sekali. Oke, terima kasih Om Riko atas penjelasannya dan ini sudah saya alami untuk saya terus bertumbuh bersama Om Riko. Terima kasih, keren sekali ilmu bersejiwa. Untuk teman-teman silakan yang mau mencoba, monggo hubungi timnya Om Riko. Terima kasih, selamat sore Om. Sama-sama.